Terus nih, record. Oke, oke. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu di SPK 1, kelas AKIDA, di mata kuliah LAB, Deterministic Optimization dan Stochastic Process akan menyampaikan atau memaparkan panel proyek kami. Eh, dari kelompok satu ini, beranggotakan ada Kak Aldori Karuna, ada Kak Ella Safira, dan saya sendiri Presiden Rutowah, ada Kak Muhammad Farisa Putra, dan Kak Priscila Ivana Veronica Purba. Oke. Latar belakangnya, Daily Snack, sebuah perusahaan makanan ringan berbahan dasar jagung, gandum, dan kentang berencana mendirikan pabrik baru di wilayah barat Amerika Serikat dengan 4 alternatif lokasi, yaitu Yuma dan Tucson di Arizona, Fresno, dan California. Pemilihan lokasi menjadi keputusan strategis sama mempengaruhi biaya bahan baku, biaya transportasi, dan waktu distribusi ke pelanggan utama seperti Jones, YZCO, dan Square Q, di mana kapasitas pabrik maksimum sebesar 20.000 ton per tahun, sedangkan total permintaan mencapai 13.200 ton per tahun. Selain itu, perusahaan menghadapi tantangan operasional pada bagian order processing, di mana manajemen berencana mengurangi staf kasir dari 5 menjadi 4 orang untuk efisiensi, namun berpotensi mempengaruhi waktu tunggu dan kualitas pelayanan pelanggan. Tentunya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan memformulasikan model matematis optimisasi lokasi pabrik dan distribusi produk untuk menentukan kombinasi lokasi pabrik yang optimal serta pola distribusi produk yang efisien untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan dengan total biaya minimum. Selanjutnya, melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya pengiriman terhadap keputusan lokasi dan distribusi produk. Yang selanjutnya menerapkan teori antrian MMC untuk menganalisis efisiensi sistem pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir dapat memberikan rekomendasi strategis dan operasional bagi manajemen daily snack. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kuantitatif bagi manajemen daily snack. Yang kedua, memberikan rekomendasi lokasi pabrik dan distribusi optimal untuk efisiensi biaya. Yang ketiga, membantu menentukan jumlah staf pelayanan yang efektif. Yang keempat, dapat menjadi contoh penerapan MILP dan model antrian dalam industri manufaktur. Yang terakhir, dapat menyediakan referensi metodologis bagi penelitian lanjutan di bidang optimisasi dan sistem pelayanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Aldori. Silakan. Oke, terima kasih Kak Faisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan model. Di sini kita memiliki fungsi objektif yaitu meminimalkan total cost. Pertama yaitu minimalkan biaya material. Yang kedua biaya transportasi. Yang ketiga biaya alokasi per tahun. Maka fungsi matematisnya adalah minimasi Z, terus epsilon FCC yaitu biaya tetap lokasi C per tahun. Kemudian ada dikali YC yang merupakan variabel biner, ditambah kita memiliki 3 epsilon di sini yang merupakan constraint. Terus ada MCCP yang merupakan biaya material per ton produk P di lokasi C, ditambah 0,15 yang merupakan tarif yang ditampilkan di soal. Di sini ada dikali DIST CK yang merupakan jarak dari lokasi C ke customer K, kemudian dikali XCPK yang merupakan jumlah produk P yang dikirim dari lokasi C ke customer K. Next. Bentuk fungsi objektif keseluruhan terpampang di layar. Eh, dan di sini kita akan menambahkan 4 subjek constraint-nya, yaitu kendala pada demand, kendala pada kapasitas, kendala non-negativity, dan kendala binary. Bisa next. Untuk proses data, kita memiliki kalkulasi biaya material dengan cara persentase material dikali biaya material. Di bawah terdapat tabelnya. Kemudian yang kedua yaitu kalkulasi biaya distribusi yang merupakan jarak per mil dikali 0,15 dolar. Dan untuk hasilnya juga sudah saya tampilkan di bawah. Dan next. Mungkin sekian dari saya. Pada bagian data akan dilanjutkan untuk proses data ke Kak Priscila. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Al. Saya akan lanjutkan menjelaskan proses data. Pada step pertama, kita akan melakukan penyusunan data pada Excel. Pada tabel ini dilakukan variabel keputusan pada lokasi, yaitu ada di sini Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Lalu kedua ialah penyusun tabel matriks variabel distribusi, diisi dengan jumlah tonase produk yang akan dikirimkan dan maksimum kapasitas sebesar 20.000
dan dikosongkan setiap sel untuk mendapatkan hasil solver, seperti yang ada tertera pada tabel di bawah ini. Lalu ketiga ialah penyusunan data koefisien biaya variabel. Data merupakan kalkulasi dari material plus shipping cost pada setiap customer. Dan hasilnya seperti yang ada pada tabel berikut. Lalu nomor 4, menambahkan formula pada total cost, yaitu formula sum product dengan setiap range dan ditambahkan dengan sum product dengan range koefisien biaya variabel dan range variabel arealan X. Lalu selanjutnya adalah menambahkan constraint kapasitas. Seperti yang di bawah ini, kita juga memberikan formula di setiap barisnya, setiap kolomnya. Lalu selanjutnya ialah menambahkan constraint pada Excel solver seperti yang sudah kita definisikan pada slide sebelumnya. Lalu hasil solver ialah sebagai berikut. Hasilnya ialah menunjukkan bahwa Tucson dapat memenuhi demand dengan total cost paling minimum ialah 966.000 US dollar. Lalu untuk selanjutnya terdapat juga sensitivity report dikarenakan kami menggunakan linear program binary, dan di sini untuk mendapatkan sensitivity reportnya kami juga menggunakan linear programming untuk non-binary. Seperti hasilnya tertera pada screenshotan berikut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elia. Oke, untuk result analisis berdasarkan data dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa solver berhasil menemukan solusi yang meminimalkan total cost menjadi 966.630 dolar dengan cara hanya mengaktifkan lokasi Tucson dengan tetap memenuhi permintaan pelanggan tanpa melebihi kapasitas maksimum pabrik sebesar 20.000 ton per tahun. Lokasi Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona adalah variabel biner, yang berarti nilainya hanya bisa 0 atau 1. Nilai ini kemungkinan besar merepresentasikan keputusan untuk membuka atau menutup suatu lokasi. Tucson memiliki final value 1, menunjukkan bahwa lokasi ini dibuka atau dipilih dalam solusi optimal. Sedangkan Yuma, Fresno, dan Pomona memiliki final value 0, menunjukkan bahwa lokasi-lokasi ini ditutup atau tidak digunakan. Oke, next. Berikut adalah tabel variabel aliran X, di mana dapat diinterpretasi dari solusi alokasi yang ditemukan. Pabrik Yuma, Fresno, dan Pomona tidak ada pengiriman yang dilakukan. Semua variabel aliran dari ketiga tempat ke semua pelanggan bernilai 0. Kemudian untuk pabrik Tucson melakukan pengiriman regular chip, Green Orion, dan Party Mix ke Jones, XZCO, dan Square Q. Oke, next. Kemudian untuk sensitivity analysis, biaya pengiriman tergantung pada tonase dan jarak yang ditempuh, sebesar 0,15 dolar per ton mil. Perusahaan ingin mencari alternatif jika harga bensin naik, karena jika harga bensin naik, maka biaya pengiriman juga akan ikut naik. Hasil dari sensitivity test menunjukkan biaya atau keuntungan per unit untuk setiap rute seperti Fresno ke Jones yaitu 107,9, Tucson ke Jones 119,25, Pomona ke XZCO yaitu 127,85. Seperti yang sudah dihasilkan oleh kolom reduce cost adalah berapa besar biaya yang harus berubah agar rute yang dipilih menjadi menguntungkan. Karena semua nilai reduce cost bernilai 0, artinya sudah optimal. Oke, next. Kemudian untuk advanced case analysis, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 orang masih dapat menjaga tingkat pelayanan yang baik. Dan ketentuan bahwa pada kondisi 5 staf, probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem tidak melebihi 6%. Berikut adalah data dan parameter dasar yang digunakan dalam analisis sistem antrian pemrosesan pesanan. Oke, next. Nah, kemudian untuk perhitungan dilakukan menggunakan program aplikasi PEMQM for Windows dengan modul
model antrian. Berikut adalah hasil perhitungan model antrian dengan Next. Kemudian diperoleh hasil yaitu utilisasi sistem sebesar 27% untuk 5 staf, meningkat menjadi 33% untuk 4 staf, serta sistem tetap stabil yaitu P kurang dari 1. Kemudian rata-rata pesanan dalam antrian meningkat dari 0 menjadi 0,03. Kemudian waktu tunggu pelanggan bertambah dari 0,83 detik menjadi 4,66 detik. Waktu total sistem berubah dari 4,001 menjadi 4,08 menit, di mana peningkatan terjadi sangat kecil. Kemudian probabilitas lebih besar dari 3 pesanan dalam sistem yaitu 5%, masih di bawah batas manajemen yaitu 6%. Kemudian untuk biaya operasional menurun dari 200.000 rupiah menjadi 160.000 rupiah per jam. Potensi penghematan yaitu sekitar 39.000 rupiah atau 317.000 rupiah per hari atau sekitar kurang lebih 7 juta per bulan. Kesimpulan yaitu pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang layak diterapkan karena sistem tetap efisien, waktu tunggu rendah, dan memberikan efisiensi biaya signifikan tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Fahri. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Untuk Mixed Interior Linear Programming berhasil menentukan lokasi pabrik optimal di Tucson, Arizona dengan total biaya minimum $966.630 dan memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Lalu untuk model antrian queuing teori menunjukkan pengurangan staf dari 5 ke 4 tidak menurunkan efisiensi dengan utilitas naik dari 27% ke 33% dan penghematan biaya kurang lebih di 7 juta per bulan. Lalu untuk integrasi MILP dan juga queuing teori efektif untuk pengambilan keputusan berbasis data yang efisien dan terukur. Uji sensitivitas membuktikan model tetap stabil meskipun biaya transportasi naik. Lalu untuk saran, kembangkan model dengan mempertimbangkan ketidakpastian, permintaan, dan biaya. Sertakan faktor non-ekonomis seperti tenaga kerja, infrastruktur, dan regulasi daerah. Lalu terapkan otomatisasi proses dan shift scheduling untuk efisiensi pelayanan, dan juga lakukan monitor berkala agar strategi mudah disesuaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.